Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah, sehingga pada subuh hari yang berbahagia ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan hadir di masjid ini untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah salat subuh yang telah kita lakukan insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan berbicara tentang hakikat malam Lailatul Qadar. Kenapa ini penting disampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap datang Ramadan kita menunggu turunnya Lailatul Qadar. Bahkan ada yang menunggu Lailatul Qadar sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Siapa dia? Dia istiqomah di malam pertama hingga berakhir yang namanya Ramadan. Ada yang menunggu Lailatul Qadar cuma setiap malam ganjil. Ya, malam ketiga datang, malam kelima datang, sampai dia 21 datang, 23 datang, 25 datang, 27 datang, 29 datang. Malam genap biasa hilang-hilang. Ada juga yang menunggu Lailatul Qadar fokus di 10 malam terakhir. Hanya malam terakhir dia datang. Tapi memang dia sejak awal dia sudah rajin. Dia i'tikaf hanya untuk menunggu turunnya Lailatul Qadar. Kenapa mereka tunggu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lailan itu malam, Al-Qadar itu bisa kemuliaan, bisa ketentuan atau ketetapan, bisa malam sempit. Tapi saya condong ke malam ketetapan. Ketetapan kemuliaan. Kenapa disebut dengan malam ketetapan? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu akan ditetapkan nasib kita selama 1 tahun yang akan datang. Pada malam itulah manusia tahun depan akan jelas, dia akan tambah kaya, dia semakin kuat, dia semakin sehat, dia semakin penyantung, dia semakin pemurah, dia semakin berwibawa, dia semakin berakhlak mulia. Pada malam itulah sehingga orang semua ramai-ramai datang menunggu yang namanya malam Lailatul Qadar. Siapa yang mengatur Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanazzalul malaikati warruh. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril. Jadi bukan satu malaikat.
Penuh bumi ini dengan malaikat. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa malaikat turun bagaikan debu yang berhamburan seperti pasir yang begitu banyaknya. Sehingga Al-Qadar juga biasa disebut dengan malam sempit. Kenapa sempit? Karena dunia penuh dengan malaikat. Malaikat turun dari langit pada malam itu, memenuhi bumi ini. Apa yang dilakukan? Mengatur seluruh urusan manusia yang ada di permukaan bumi ini hanya lewat satu malam saja. Oleh karena itu, siapa yang tidur turunnya Lailatul Qadar, maka setelah Lebaran hobinya tidur. Siapa yang menyanyi pada malam Lailatul Qadar, maka dia rajin karaoke. Siapa yang hobinya baku bombe, pas turun Lailatul Qadar, maka itulah yang dikerja hingga tahun depan. Kerjanya baku bombe saja. Siapa pada malam Lailatul Qadar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu baca Quran, entah itu salat sunnah, entah itu silaturahmi, entah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala lebih dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Tapi jangan salah, boleh jadi juga kalau berbuat jahat pada malam Lailatul Qadar, maka diganjar dosa lebih dari 1000 bulan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir Ramadan berhati-hati kita. Berhati-hati kita, berhati-hati dengan ucapan kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Jangan sampai tiap subuh datang sholat subuh, duhur datang sholat duhur, asar datang sholat asar, maghrib datang sholat maghrib, isya datang sholat isya, tarwih datang sholat tarwih, berpuasa di siang hari Ramadan. Tapi apa yang terjadi? Tidak kelihatan kalau dia sudah menunaikan ibadah puasa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita diturunkan Lailatul Qadar, lahir pribadi-pribadi yang senantiasa menjadi sumber inspirasi. Pribadi-pribadi yang mempersatukan. Pribadi-pribadi yang menjadi sumber solusi dari segala masalah, bukan biang dari masalah. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu malam itu diatur urusan kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, panjangkan umur saya, ketemu Ramadan tahun depan, supaya tahun depan masih bisa lagi datang sholat di Masjid Bukit Baruga. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat jabatan baru. Yang penting jangan dulu berdoa, mudah-mudahan dapat istri baru. Karena jangan sampai dikabul, repotnya. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi pada malam itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan hingga terbit fajar. Cuma persoalannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang tidak akan diturunkan Lailatul Qadar. Walaupun dia rajin ibadah,
walaupun dia menunggu Lailatul Qadar dari awal sampai akhir Ramadan, walaupun dia i'tikaf di masjid, tidak akan dituruni Lailatul Qadar. Siapa dia? Dia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau durhaka kita kepada kedua orang tua kita, tidak akan turun Lailatul Qadar kepada kita. Makanya biasa saya sampaikan bahwa sebelum datangnya Lailatul Qadar, ayo kita coba ingat dengan orang tua kita. Jangan-jangan pernah kita durhaka sama beliau. Jangan-jangan pernah kita menyakiti ibu bapak kita. Jangan-jangan kita pernah melakukan hal-hal yang membuat dia menangis, sehingga kita termasuk anak yang durhaka. Sebab kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak terjadi hal seperti itu. Kelihatannya dia rajin ibadah, tapi ternyata dia durhaka sama orang tuanya. Penyebabnya siapa? Banyak kemungkinan. Boleh jadi istrinya, boleh jadi pekerjaannya, boleh jadi keluarganya, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke panti jompo yang ada di gua sana, Bapak tanya mereka rata-rata adalah orang tua, kakek-kakek dan nenek-nenek yang bukan tanpa anak. Mereka punya anak, bahkan ada yang punya anak sampai 5, tapi dia berada di panti jompo di masa tuanya. Kira-kira kenapa begitu? Tidak lain karena durhaka. Ketika kita tanya, "Nek, Kek, kenapa ada di panti jompo ini?" Jawabannya cuma satu, itu tidak lain karena anak saya durhaka sama saya. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak zaman canggih. Orang kalau banyak uangnya segala hal bisa dilakukan. Maka bisalah, kalau sudah dilihat orang tuanya tidak produktif, orang tuanya tidak berdaya lagi, daripada kita repot mengurusnya, dikirim ke panti jompo. Walaupun Bapak titip uang 1 miliar di sana, tidak akan bisa membayar 1 tetes air mata ibu atau bapak kita yang jatuh karena kedurhakaan kita. Ya. Saya lanjutkan, saya tanya, "Bu, Nek, Kek, memangnya anaknya miskin?" Dia bilang, "Tidak, anak saya kaya, bahkan pejabat." "Kok bisa?" "Waduh, begini nak, semenjak sudah beristri, posisi saya digantikan oleh istrinya. Yang dia tidak tahu istrinya itu adalah bahwa saya yang ngidam, saya yang hamil, saya yang melahirkan, saya yang menyusui, saya yang pelihara, saya yang sekolahin dia, saya yang carikan pekerjaan dia. Tiba-tiba dia sudah jadi kerja, datang dia mengambil alih posisi saya. Dia lupa kalau itu anak saya bisa seperti itu karena saya." Lalu, ya begitulah nak. Saya di rumahnya ditaruh di kamar pembantu. Bahkan kulkasnya dikunci kalau saya datang. Dan banyak hal lain. Sampai-sampai saya digiring ke panti jompo. Anak laknat Allah. Kalau orang tua sudah berdoa seperti itu, sampai bagaimanapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu turunnya Lailatul Qadar, tidak akan turun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua kita masih hidup, telepon dia, WA dia, atau datangi dia, minta maaf. Uang tidak akan membayar jerih payah orang tua kita. Kalau perlu cium kakinya,
cium tangannya. Kalau dia sudah meninggal, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu bapak kita memaafkan kita. Sebab kalau tidak, ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Tapi sadar kita, wasuttullahi fi suttil walidain. Murkanya Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Oleh karena itu, mari kita cari Lailatul Qadar di akhir-akhir Ramadan. Hadis yang paling sahih adalah di malam-malam ganjil. Tapi saya sarankan jangan cari di malam ganjil saja, cari juga di malam-malam genap. Ada beberapa cara orang mencari Lailatul Qadar. Ada orang mencari Lailatul Qadar, dia mulai menghitung hari. Kapan mulai orang berpuasa? Ya. Lalu dia tetapkan, kalau hari Senin orang puasa, biasanya Lailatul Qadar turun itu pada malam-malam 23. Dia menghitung begitu. Kalau hari Sabtu orang puasa, mulai puasa, biasanya Lailatul Qadar turun pada malam-malam 27. Ada hari-hari bergandengan hitungannya. Lantaran inginnya ketemu dengan Lailatul Qadar. Tapi kalau saya sarankan sekali lagi, tidak usah kita seperti itu hanya memanipulasi Allah saja. Carilah setiap malamnya. Kalau mau itikaf. Itikaf itu tidak perlu, ya boleh bermalam, tapi tidak perlu bermalam juga sebetulnya. Ya, yang penting berhenti sejenak, ya antara 1 jam, 2 jam, atau 24 jam. Itu sudah termasuk itikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak yang sibuk, jangan berkata saya tidak pernah itikaf. Kalau bapak sudah berhenti di masjid itu sudah itikaf sebetulnya. Ya. Tinggal caranya itikaf itu ibadah. Jangan itikaf itu gosip. Kita tinggal di masjid 1 jam, ibadahnya cuma 20 menit. Tapi 40 menit itu bukan ibadah. Cerita kosong. Yang dicerita, oh di sana ada janda. Di sana ada lagi. Sangin cerita begitu. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kita sudah aktif berpuasa di Ramadan. Sholat tarawih di malam hari. Kemudian kita rajin baca Quran. Lalu kita rajin berdoa kepada Allah. Kurangi mengirim foto-foto yang memicu timbulnya dosa. Itu bagian dari penghalang turunnya Lailatul Qadar. Kalau fantasy saya dilihat, 10 yang lihat, 10 bagian pahala dosa. Dan dilipat gandakan bagian kiri. Lebih-lebih lagi yang produksi. Makanya melalui subuh hari ini saya mengajak kepada saudara-saudara saya, mari kita tidak luput dari dosa, kita tidak luput dari hilaf dan kesalahan, tetapi seharusnya kita dewasa dalam mengarungi kehidupan ini. Semakin tua umur kita, semakin dewasa kita dalam bersikap, semakin dewasa kita dalam berperilaku, semakin dewasa kita dalam bergaul, semakin dewasa kita dalam melakukan hal-hal aktivitas. Kenapa? Karena ujungnya kehidupan itu tidak lain adalah kematian. Dengan kita bertemu Lailatul Qadar, maka sholat pada turunnya Lailatul Qadar 1 kali kita diganjar lebih dari 1000 bulan. Maka perbanyaklah sholat sunnah. Ya. Kalau ikut sama Pak Ustaz Muhammadun sholat, alhamdulillah, insya Allah diterima karena bacaannya bagus. Kemudian ya tumaninanya juga bagus. Ya, aminkan saja kalau dia kunut. Jangan kalau kunut itu Pak Ustaz Muhammadun kita tidak mau angkat tangan tak. Ya. Angkat. Aminkan. Karena tidak mungkin dia berdoa salah-salah. Apalagi nanti di malam-malam ganjil, kalau Pak Ustaz Muhammadun kunut, amin ki, angkat tangan tak, amin ya Allah.
Kalau selesai dia sisipkan doa apa yang kita inginkan sebelum dia tutup, walaupun dalam hati. Kenapa? Karena doa dalam solat itu beda di luar solat. Kalau turun Lailatul Qadar lalu kita solat lalu di situ kita berdoa, maka itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan pada subuh hari ini karena saya mau ngantor Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah keliru semata kekurangan saya manusia biasa mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.